Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi ketetapan pemerintah terkait aturan pemberian THR, terutama keringanan bagi perusahaan terdampak COVID-19 untuk membayarkan THR paling lambat 1 hari sebelum Idul Fitri. Kadin menilai aturan pembayaran THR harus dilakukan proporsional, mengingat masih banyak pengusaha yang berjuang bangkit dari pandemi. Perusahaan harus membayar THR paling lambat adalah minus 1 hari Idul Fitri. Kami dari Kadin DKI menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kami juga memberikan masukan, ada aspirasi dari teman-teman yang khususnya para UMKM pada saat tahun 2020 tidak beroperasi selama pandemi. Jadi mereka berharap bahwa bisa membayar THR-nya sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, sehingga kemungkinan tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau 1 bulan gaji pokoknya, tapi mereka akan menghitung secara proporsional di mana mereka beroperasi pada tahun 2020. Ya, kami akan berbincang langsung terkait aturan pembayaran tunjangan Hari Raya THR, langsung bergabung dengan Sesdijen PHI dan Jamsos Kemenaker, yaitu Ibu Adriani. Selamat siang Ibu Adriani dan salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat juga. Baik Ibu Adriani, tadi kan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa paling lambat adalah 7 hari jelang Hari Raya, yaitu kewajiban untuk membayar THR oleh perusahaan. Nah, apakah ini sudah disepakati oleh semua pihak, Bu? Ya, betul Bapak. Jadi SETHR ini diterbitkan tentunya setelah dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan serikat pekerja serikat buruh, dalam artian di sini yang khususnya yang tergabung dengan lembaga-lembaga yang ada. Jadi serikat pekerja serikat buruh, pengusaha, khususnya yang tergabung dalam lembaga kerjasama tripartit nasional maupun di Dewan Pengupahan Nasional. Ini sudah didiskusikan di sana dan mereka sudah memberikan juga rekomendasi terkait dengan hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam SE ini. Ya, Ibu Adriani, kalau terkait dengan kesepakatan tersebut, apakah sudah diterapkan pula sanksi terhadap perusahaan yang lalai mematuhi? Ya, ini karena belum dilaksanakan, ya, jadi tentunya belum diterapkan sanksinya. Nah, kita tunggu nanti, Pak. Jadi setelah dilaksanakan, kita lihat apakah ada yang melakukan pelanggaran. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, tentunya akan dilakukan mekanisme pengawasan. Nah, kalau memang terbukti ada yang tidak sesuai aturan, tentunya akan kena sanksi. Ya, sanksinya apa, Bu? Ya, sanksinya itu ada 4 tahapan. Ya, pertama itu akan ada nanti teguran tertulis, jadi diberi teguran apabila tidak mematuhi peraturan tersebut. Kemudian ada pembatasan kegiatan usaha, kemudian pembatasan kegiatan usaha, kemudian bisa sampai pembekuan kegiatan usahanya. Bisa sampai pembekuan ya. Nah baik, tadi kan sebelumnya sempat diinformasikan pula bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh pandemi ini diberi kesempatan untuk membayarkan THR paling lambat 1 hari sebelum Lebaran. Dan ini dikhawatirkan oleh para karyawan, pekerja ataupun buruh, karena biasanya 1 hari sebelum Lebaran itu perusahaan atau manajemen sudah tutup. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Jadi bagi perusahaan ini kan tidak berbeda, Pak ya. Jadi yang tidak terdampak atau yang tidak ada masalah dengan kemampuan membayar THR-nya, itu mereka harus membayar sesuai ketentuan paling lambat 7 hari sebelum hari A. Tetapi bagi mereka yang masih kena dampak COVID sampai sekarang, ini diberi kewenangan atau keleluasan untuk melakukan dialog dengan serikat pekerja serikat buruh atau pekerja di perusahaannya untuk menyepakati kapan pembayaran THR itu dapat dilakukan. Tetapi batasannya ya tetap harus dibayarkan sebelum hari H.
Nah, tentunya kalau memang dia perusahaannya tidak beroperasi lagi 1 hari sebelum hari H, ya jangan menyepakati 1 hari sebelum hari H, ya tentu sehari sebelumnya. Karena kan perusahaan ini berbeda-beda juga ininya ya, mulai tutup usahanya atau mulai liburnya. Jadi tentunya kesepakatan itu ya harus menyesuaikan juga dengan waktu libur perusahaannya atau waktu tutup perusahaannya. Berarti perusahaan tetap harus patuh mengenai aturan ini ya berarti Bu ya. Baik, Ya, Ibu bagi yang Adriani, tidak terima kasih. mampu ya membayar tepat waktu ya, tapi kalau yang mampu membayar tepat waktu ya harus betul-betul 7 hari, paling lama 7 hari sebelum hari H sudah harus dibayarkan. Baik, Ibu Adriani terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI.